Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para jamaah yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah sampai detik ini masih diberikan hidayah, berikan peluang, kesempatan untuk melaksanakan kebaikan, melaksanakan perintah-perintahnya. Sholawat dan salam terlimpah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan semoga dengan sholawat dan salam itu kita diakui sebagai umatnya. Harapan besar suatu saat kelak kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita melanjutkan materi minggu yang lalu. Kemarin membagi makna puasa secara lughah, secara bahasa, secara dialektika. Kemudian secara syariahnya, definisi secara syariah. Puasa itu ada levelnya. Dalam referensi yang lain, puasa itu ada yang disebut dengan puasa awam. Yang kedua ada puasa khos. Yang ketiga ada puasa khawasul khawas. Level ini. Puasa awam ya umum. Namanya awam itu umum. Yang penting menjaga sesuatu secara zahir, menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa secara fisik, nggak makan, nggak minum. Bahkan untuk menghindari itu orang biasanya karena ada dalil tidur. Jadi tidurnya orang puasa itu termasuk ibadah. Makanya bulan puasa itu malah banyak tidur. Biasanya Pak Haji ya, banyak tidur. Habis sahur tidur, habis sholat duha tidur, habis dohor apalagi. Nah lapar, daripada lapar kalau tidur kan nggak berasa laparnya. Nah ini puasa awam. Kemudian ada puasa khos. Khos itu menjaga mata, menjaga hal-hal dari sikap-sikap yang mengurangi kualitas puasa. Kemudian ada puasa khawas, itu sudah ke hati, penjernihan hati dan jiwa, menjernihkan ruh. Nah ada juga yang kemudian mengkelompokkan puasa atau saum, puasa syariat ya, satu level lah dengan puasa awam. Puasa syariat. Puasa syariat itu hanya bisa menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir. Itu awam dan itu umum, semua bisa. Insya Allah kuat bagi yang beriman. Makanya kenapa yang dipanggil Allah itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Karena kekuatan pondasi awal untuk melakukan sesuatu yang menjadi perintah Allah itu iman.
Kalau cuma Islam gampang, asal ngucapin 2 kalimat syahadat, ikrarnya begitu. Makanya tasdikun bil qalbi wa iqrarum bil lisan. Kalau tasdik bil qalbi artinya iman itu kan itu. Tasdikun bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalu bil arkan. Nah, kalau baru Islam keyakinannya belum penuh. Tapi kalau iman pasti Islam. Karena banyak yang nggak puasa walaupun itu sebagai muslim. Berarti yang menentukan dia kekuatan orang melakukan amal apapun itu, melakukan kebaikan, itu pondasinya adalah iman. Makanya syarat puasa itu, syarat sahnya puasa itu bukan iman, tapi Islam. Mohon maaf, kalau tidak Islam berarti tidak wajib puasa. Nah, makanya yang diseru di situ adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman. Karena kalau cuma Islam itu baru syarat. Boleh berpuasa atau punya kewajiban puasa bagi orang muslim. Kalau nggak muslim, nggak wajib puasa. Tetapi konsekuensi dari ketidakmusliman dan tidak puasa itulah ya tetap ada tuntutan dari Allah. Karena taklif, artinya taklif itu orang ketika tidak iman, tidak Islam, kemudian tidak puasa, itu ada konsekuensinya. Ada tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala secara hukum. Maka ada juga yang disebut dengan tadi puasa syariat. Kemudian ada juga puasa thariqah. Ada puasa thariqah. Kalau syarat sahnya puasa syariat itu ya berniat dahulu. Berniat dari mulai pajarnya pajar siddiq. Kalau pajar kizib atau kadzib, kalau bisa ngelihat mah gitu, ada pancaran cahaya di ufuk timur sebelum masuknya waktu subuh. Ada yang disebut dengan pajar kadzib. Pajar kadzib itu vertikal. Dari bawah ke atas, seolah-olah dari bawah ke atas. Tapi kalau pajar sodik itu ke bawah, ke samping lah kalau bahasa itu. Itu dari mulai itu kemudian menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Berniat dulu. Nah terus kalau puasa thariqah itu meneguhkan niat itu, dan menanamkan kesabaran. Puasa thariqah itu niat dengan kuat itu. Sabar berarti orang yang berpuasa itu mampu untuk menanamkan dan menumbuhkan kesabaran. Itu salah satu ciri orang puasa sudah masuk kepada level puasa thariqah. Kemudian puasa hakikat, kalau puasa hakikat sudah level tinggi, sudah tidak ada pengakuan lagi, tidak merasa. Jadi dengan puasa itu, sebelum puasa itu sudah membangun jiwanya, sudah menjaga dari hal-hal yang ada ria, ada keakuan diri. Itu puasa hakikat. Nah kemarin kita sampaikan ada beberapa syarat batiniah. Puasa itu ada syarat batiniah. Kalau kita melihat tentang puasa kan hanya rahasia kita dengan Allah. As-saumu li, kata Allah. Puasa itu untuk aku, wa ana ajzibih, dan aku yang membalasnya. Maka sesungguhnya puasa ini adalah
kemuliaan. Kemuliaan yang terutama bulan Ramadan ya. Kemuliaan yang diberikan kepada umat Rasulullah yang tidak pernah diberikan kemuliaan itu kepada umat yang lain. Maka Nabi Musa sempat bertanya ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pertanyaannya? Apakah engkau berikan kemuliaan kepada seseorang selain kepadaku, kata Nabi Musa. Ya Allah jawab, aku berikan kemuliaan itu kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu puasa bulan Ramadan. Makanya Nabi Musa pernah meminta kepada Allah, Ilahi akrimni bisyahri Ramadan. Ya Allah, muliakanlah aku dengan bulan suci Ramadan. Nah, Ramadan ini hanya diberikan kepada umat Rasulullah. Maka puasa ini ya gampang-gampang susah. Susah-susah gampang. Puasa yang penting nggak makan, nggak minum, udah. Menghindari itu. Nah, untuk menghindari tidak makan, tidak minum, dan tidak berkumpul di siang hari dengan istri, itu caranya banyak. Itu tadi salah satunya, tidur aja di rumah aja udah mendem. Sebab kalau udah keluar lagi puasa, ngelihat apa aja buah-buahan kayaknya enak bener Pak Haji ya. Kayaknya enak, ngelihat air bening aja udah kayak ngelihat es. Nah ini nafsu, karena mata pun punya nafsu. Dari pandangan mata kemudian nafsu terbangunkan. Makanya puasa awamah ngumpulin makanan kita zaman dulu kecil. Apalagi kalau di kampung lagi puasa ngumpulin apa Pak? Ciplukan gitu. Ada buah kedong-dong, ada buah apa dikumpulin buat buka puasa. Iya, ya pengalaman kita dulu. Zaman belajar puasa sampai sekarang ya masih belajar. Itu Nabi Musa ingin dimuliakan oleh Allah dengan syahrul Ramadan. Ilahi akrimni bisyahri Ramadan. Ya Allah, muliakanlah aku dengan puasa bulan suci Ramadan. Nah, ini ada syarat batinnya yang kemarin kita sampaikan. I'lam anna tamamas siyami sittatu umurin. Nah, ini sudah masuknya ke tingkatan khos puasa. Bukan hanya puasa wajib ya, bukan hanya puasa bulan suci Ramadan. Puasa sunnah. Senin, Kamis, atau puasa Daud, atau puasa Abyan, atau puasa Bin. Untuk mencapai kepada kesempurnaan puasa, ya salah satunya harus memenuhi syarat. I'lam anna tamama siyami sittatu umurin. Sempurnanya puasa itu ada 6 perkara. Oleh karena 6 perkara. Al-awwalu ghaddul basari anin nadri ila ma yudhammu wa yukrahu. Ini hadisnya ada hadis Sahih Muslim. Yang pertama adalah ghaddul basar. Ghaddul basar itu memejamkan mata. Artinya bukan tidur. Yang dimaksud ghaddul basar di sini adalah menjauhi dari memandang, dari pandangan mata yang negatif. Bukan hanya kepada soal lain jenis kan, konotasinya orang menjaga mata itu kan melihat sesuatu yang lebih identiknya itu ke soal lawan jenis. Ya kalau udah tua kayak kita, kira-kira walaupun melihat lawan jenis ya kira-kira ya kurang lah. Udah berkurang. Apalagi umur udah 70-an.
Tapi pandangan mata di sini adalah pandangan terhadap makhluk Allah. Ketika ada orang mungkin pakaiannya jelek, terbersit di dalam pikiran dari sebab kita memandang sesuatu yang secara kasat mata itu dianggap jelek, kemudian kita menilai jelek. Itu pandangan mata. Atau kayak melihat makanan kemudian tergugah ingin gitu. Rasa ingin kemudian menggoyahkan kepada perjalanan puasa. Itu tidak termasuk godul basar. Jadi memejamkan mata dari memandang terhadap sesuatu yang dicela atau yang dimakruhkan, atau yang dimakruhkan. Terutama pandangan itu biasanya efeknya kepikiran, dan kemudian ke lisan atau ke hati. Contoh kita begini, kita melihat sesuatu yang bagus, pasti pikiran kita berkata bagus, hati kita juga berkata bagus. Mending kalau begitu, yang keluar ucapan kita itu sesuatu yang ucapan yang baik. Tapi ketika memandang sesuatu yang dicela, itu kita akan berpikir negatif, sudzon kepada orang. Ini syarat-syarat kesempurnaannya, penyempurnanya ini. Kalau soal puasa, sah ketika tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa secara zahir, sah. Tapi untuk mencapai kesempurnaan itu ada 6 perkara. Yang pertama adalah menghindari dari memandang sesuatu yang dicela, pandangan yang menghinakan orang lain, pandangan yang kemudian kita berpikir negatif. Wa ila kulli ma yulhil qalba an dzikrillah. Nah, ini memejamkan mata, menutup mata dari sesuatu yang membuat hati lupa dari mengingat Allah. Ini susah. Puasa sempurnanya seperti itu. Yang pertama adalah memejamkan mata dari memandang sesuatu yang dicela. Kalau dari yang dicela itu arahnya kepada sesuatu yang haram. Puasa wajib maupun puasa sunnah. Kita rajin puasa sunnah tapi tidak menjaga pandangan. Dari pandangan itu kemudian muncul persepsi-persepsi, penafsiran-penafsiran terhadap sesuatu yang kita pandang. Apalagi pandangan menghinakan makhluk Allah, memandang rendah gitu. Kemudian wa ila kulli ma yulhi al-qalba an dzikrillah ta'ala. Kita lagi puasa, nonton apa dah kira-kira? Bukan melakukan tapi menonton. Contoh, nonton orang yang lagi main remi umpamanya, main gapleh, nonton doang. Pertanyaannya, apakah ketika nonton sesuatu yang tidak haram, memandang sesuatu yang tidak haram, dan tidak menimbulkan hatinya lupa kepada Allah? Nah, ini yang digarisbawahi adalah yang menimbulkan lupanya kepada Allah, lupa mengingat Allah, yang menimbulkan hati kita lalai. Berarti memandang sesuatu yang sebenarnya baik itu dipandang, tapi kemudian menimbulkan hati kita lalai kepada Allah, itu akan menimbulkan juga pandangan yang tidak baik.
Tuh. Pertanyaannya lagi. Contoh begini, sebab ada di sini nih. Ada orang melihat sesuatu, itu diharamkan melihatnya. Tapi ketika melihat sesuatu yang haram, lisan, pikiran dan hatinya mengingat Allah. Kira-kira boleh nggak kira-kira? Kayaknya paradok ya. Contoh begini dah, mohon maaf. Kita melihat, karena apa? Allah menciptakan manusia lawan jenis itu. Pandangan yang dianggap pandangan terindah itu kita dulu lagi muda apa Pak Haji? Ya ini pengalaman kita, pandangan kita. Yang paling membuat kita tumbuh atau terbangun rasa itu ketika kita memandang lawan jenis. Ya Pak. Iya. Cantik, putih, montok katakanlah. Kan ini pandangan yang memang akan lebih cenderung kepada nafsu lah. Nah, pertanyaannya gini. Melihat seperti itu, tapi kita sambil zikir kepada Allah. Masya Allah, kira-kira boleh. Subhanallah. Iya. Makanya ada kalimat begini. Kayak gini nih. Qala An-Nawawi makna nadrul faj'ah ayyaqa'a basaruhu alal ajnabiyah min ghairi qasdin fala itsma alaihi fi awali dzalik. Memandang sesuatu kepada lain jenis, bahasanya di sini. Ayyaqa'a basaruhu alal ajnabiyati. Mata memandang kepada ajnabiyah. Ajnabiyah itu wanita yang bukan mahram. Tapi min ghairi qasdin, tanpa dimaksud. Kalau sengaja-sengaja ngintip ya beda lagi ceritanya. Itu udah jadi masalah. Ya katakanlah kita tanpa sengaja. Fala isma alaihi fi awali dzalik. Pandangan pertama itu enggak dosa. Enggak ada dosa. Umpamanya kita nggak sengaja pas nengok, gitu. Nah, balikin tengokan kita. Kalau yang pertama kan nggak dimaksud, pas yang kedua penasaran nengok lagi. Nah ini yang menjadi masalah. Nah ini yang membatalkan, yang mengurangi kesempurnaan puasa. Itu yang disebut dengan memandang sesuatu yang dicela. Jadi senaya begitu. Berarti yang pertama, nah yang kedua, pandangan yang kedua, wa yajibu alaihi ayyusarrifa basarahu fil hal. Wa in istadama an-nadru athima li hadzal hadis. Wajib untuk memalingkan pandangan itu pada waktu pandangan pertama. Gimana kalau nggak ngedip? Kan juga ada, Pak, kalau melihat aja tapi nggak ngedip. Yang dihitung 2 kali memandang itu kedipan apa tengokan? Tengokan. Saking mungkin kagetnya nggak ngedip. Kan baru sekali Pak, kan nggak ngedip. Ya tapi kan tetap dilanjutkan. Itu juga masalah. Tetap termasuk kepada pandangan yang dicela. Nah berarti mengurangi kualitas ibadah puasa, baik sunnah maupun wajib. Tuh, mandang. Kan suka jadi alasan, Pak. Terutama ya kita lah zaman muda lah. Saya juga ngalamin begitu. Subhanallah, tapi mata melotot. Kan itu masalah. Pertanyaannya, ketika ngucapin subhanallah berarti kan kita nggak lupa kepada Allah. Berarti boleh dong. Ya tetap aja dosa mata lah. Ya tetap aja.
Maka ketika pandangan pertama, yajibu ayyusarrifa basarahu, wajib memalingkan pandangan saat itu juga. Ketahuilah bahwa sempurnanya puasa ada 6 perkara. Yang pertama adalah itu tadi, menjaga pandangan, menjaga penglihatan dari melihat sesuatu yang dicaci atau yang dicela dan yang dimakruhkan, artinya yang tidak disukai, terutama pikiran kita. Karena ada hadis Nabi, khamsatun yuftirnas shaima, ada 5 yang membatalkan puasa. Batal di sini adalah batal keutamaannya, kesempurnaannya. Kalau secara lughah, secara syariat sah puasa. Mana yang membatalkan puasa? Khamsatun yuftirna shaima al-kidbu. Yang pertama bohong. Bohong. Bohong yang tidak boleh. Ada bohong yang boleh. Ada bohong boleh, Pak? Ada bohong boleh nggak? Boleh nggak kita berbohong? Ada yang boleh berbohong itu, ada yang membolehkan. Ada yang boleh kita bohong. Contoh, ada orang lemah, gitu kan? Orang itu nggak salah, dikejar-kejar oleh orang. Nah, terus ternyata masuk ke rumah kita, minta tolong. Datanglah orang yang ngejar orang. Pak, ngelihat orang yang lewat ke sini nggak? Enggak, saya nggak ngelihat. Tadi ke sini lewatnya. Nggak ada, berarti bohong. Lagi puasa, berarti bohong yang boleh demi menyelamatkan seseorang, boleh. Yang kedua, nih yang sering banyak bohong, yang biasanya yang punya bini 2, Pak. Ke mau kemana? Mau ada acara tahlilan. Ternyata ke bini yang kedua. Itu bohong, kira-kira bohong boleh apa enggak itu? Demi keamanan situasi dan kondisi supaya tetap kondusif gitu. Nah, makanya orang yang bini 2 itu udah cenderung banyak bohong ya, Pak. Orang bininya 1 juga tetap bohong banyak. Ya kayak tadi malam habis tahlilan ada cerita. Temen gitu kan. Ngomong gak punya duit. Pas dompetnya ketemu, ternyata ada duitnya. Bohong, bertengkar akhirnya. Pak, itu bohong seperti itu boleh nggak? Ya kagak, saya bilang tetap aja. Namanya juga bohong. Yang pertama adalah al-kidbu. Yang kedua namimah. Namimah itu mengadu domba. Nah, karakter yang diwariskan yaitu namimah, yaitu yang diwariskan oleh syekh. Namimah, ngadu domba, sehingga orang menjadi bertengkar gara-gara omongan dia. Kalau bahasa kerennya mas sekarang apa, Pak, namanya? Provokator. Pokoknya yang tor-tor itu nggak bagus. Kolektor, ya kan? Ya ada sih yang bagus, kontraktor bagus. Namimah, provokator. Kemudian gibah. Gibah itu membicarakan kekurangan orang lain. Walaupun itu benar, tidak ada hak sebenarnya. Nah, cuma kan itu yang namanya gibah, Pak. Ketika kita kumpul itu pekerjaan yang gampang itu. Pekerjaan yang gampang. Saya tempat dekat tukang jualan sayuran, yang belanja kebanyakan ibu-ibu. Tiap pagi saya dengerin orang yang ngomongin lakinya semua itu. Lakinya dia ngomongin, Pak. Tapi ada yang bagusnya gitu.
Tapi rata-rata ngomonginnya yang nggak bagusnya. Oke, gua mau males, ngepel aja kagak mau. Udah macam-macam itu. Lama belanjanya cuma kangkung doang sama sawi. Tapi ngobrolnya lama. Itu kaum ibu memang begitu. Gibah. Kemudian wal yaminul kadzibah. Sumpah yang bohong. Kesaksian yang bohong. Itu yang membatalkan kepada orang yang berpuasa. Sumpah bohong, apalagi yang menggunakan demi Allah. Yang kelima, wan nadru bisyahwati, memandang dengan syahwat. Ya, pahamlah kita. Nah, ini batiniah yang mengurangi kualitas ibadah puasa. Makanya ada kalimat bahwa puasa awam menahan lapar, menahan minum dan makan, gitu kan. Kalau puasa thoriqoh itu tadi menjaga lisan. Itu bagian yang kedua sebenarnya. Nah, ini kita mungkin yang rajin puasa, termasuk juga marah-marah, marah aja lagi puasa, itu jelas nafsu. Kan kita suka bertanya bahwa sering mendengar penjelasan, katanya setan itu diikat, setan itu dibelenggu. Pertanyaannya, kenapa banyak yang nggak puasa? Itu mah jawabannya masing-masing. Kenapa orang di bulan puasa nggak puasa? Ya nggak kuat puasa lah. Yang kedua, hibdul lisan anil hadaya wal kidba wal ghibah. Menjaga lisan itu tadi. Syarat yang keberapa menuju kepada kesempurnaan tadi adalah ghaddul basar, yang kedua menjaga lisan. Nah, ini hal-hal yang menghancurkan atau mengikis kepada kualitas ibadah berpuasa. Makanya tamamus syami sittatu umur. Puasa mata, puasa telinga, puasa hati, puasa pikiran, puasa tangan, puasa kaki, untuk mencapai kepada kesempurnaan puasa. Karena puasa ini adalah sebenarnya tameng. As-saumu junnatun fa idza shoma ahadukum fala yarfathu wala yajhal. Tidak boleh bicara kasar. Makanya sama dengan orang yang ibadah haji. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Sama. Jadi ketika haji atau umroh nggak boleh jidal. Jidal itu berdebat, debat kusir yang sama-sama menggunakan emosi. Nggak boleh. Yang kedua, menjaga lisan. Salah satu diantaranya adalah ghibah, namimah. Karena semua ini berasal dari lisan. Bohong juga akan tahu dia berbohong karena memang diucapkan. Kemudian namimah, memprovokator, memprovokasi, mengadu domba, itu pun lewat ucapan, lewat lisan. Kemudian ghibah, menceritakan kekurangan orang lain, itu pun lewat lisan. Sumpah yang bohong itu pun dengan lisan. Berarti lisan ini punya dampak positif yang besar dan dampak negatif yang besar. Makanya ketika Rasulullah ditanya, manil muslimu,
Siapakah muslim itu? Al muslimu man salimal muslimu mil lisanihi wa yadaihi. Muslim itu adalah orang yang selamat dari orang itu, dari lisan dan tangannya. Lisan adalah ucapan, tangan adalah bukan hanya pukulan, tapi kemarahan yang kemudian menimbulkan memukul dan menganiaya. Muslim, sini ada kasih sayang berarti. Di makna untuk menjaga lisan, menjaga fisik. Nah, puasa ini tidak hanya kita melakukan di bulan suci Ramadan. Maka arti menahan itu, ketika kita menahan lisan di luar bulan suci Ramadan, secara lughah berarti kita puasa. Menahan amarah berarti kita puasa. Secara lughah. Karena secara lughah, secara dialektika, bahwa puasa itu adalah al-imsaku, as-saumu wal imsaku, puasa itu menahan. Oh, itu yang kedua. Manik taba kharaqa saumuhu, manik taba kharaqa saumahu falyarfa'hu bil istighfar. Barang siapa yang gibah, iktab itu gibah, ketika berpuasa, maka ketika dia berpuasa membicarakan kekurangan orang lain, membicarakan saudaranya, falyarfa'hu bil istighfar, maka hilangkanlah dosa dari gibah itu dengan istighfar. Segera istighfar ya puasa. Bukan hanya yang membicarakannya, bukan orang yang hanya mengucapkan kekurangan seseorang, menceritakan kekurangan seseorang, pendengarnya pun sama. Usuk bener dengar orang menceritakan kekurangan orang lain, usuk. Terus gimana? Malah nanya, malah si A kemarin gini. Kita yang mendengar, terus gimana? Panjang lagi dia yang cerita, makin senang dia yang menceritakan kekurangan saudaranya, karena yang mendengarkannya memberikan semangat. Terus gimana ujungnya? Terus cerita. Tuh. Makanya kata Nabi, al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil itsmi. Yang membicarakan kekurangan orang lain dan yang mendengarkan itu sama, levelnya sama. Yang ketiga, mestinya kemarin ya pembahasan puasa, sebelum puasa ya nggak masalah. Ya kan kita puasa bukan Ramadan doang kan ya. Puasa bukan hanya syariat doang, kita puasa hakikat. Tidak puasa tapi kita puasa, Pak. Tidak puasa, tidak makan, kita tetap makan, kita tetap minum, kita tetap tidur, tapi kita punya nilai puasa. Itu tadi namanya puasa kan menahan. Itu menahan membicarakan kekurangan orang lain, menahan amarah, menahan nafsu dari segala hal-hal yang menimbulkan tidak baik. Maka yang ketiga itu kafus sam'i anil isgoi ila kulli makruhin. Nih, kesempurnaan yang secara batin, mengekang atau menahan pendengaran dari memperhatikan terhadap sesuatu yang dimakruhkan. Itu tadi, ada orang yang membicarakan lagi puasa atau sedang tidak berpuasa, kemudian kita dengan asiknya mendengarkan informasi-informasi tentang keburukan orang lain. Karena menceritakan keburukan orang itu bukan sesuatu yang sulit, Pak. Gampang banget, di mana kumpul pasti ada sesuatu yang kita bicarakan.
orang lain. Pasti ada. Ada yang membicarakannya hal-hal yang baik, ada yang buruknya. Kalau yang baik mah tidak dengan sentimen, tidak dengan kebencian, tapi kalau yang walaupun yang buruk tidak mesti dengan kebencian. Itu pasti. Saya itu tukang ngumpul, tukang begadang. Kalau malam pasti ngumpul, ngopi bareng. Pasti ada aja yang dibicarakan orang lain. Walaupun enggak 100% hal-hal yang negatif. Pasti ada. Entah cerita itu yang lucunya, gitu kan. Menceritakan kekurangan orang lain, tapi dianggap sesuatu yang lucu. Itu gampang banget, dosa lisan itu gampang banget. Makanya benar kata Nabi, bericaralah ketika apa yang kau bicarakan itu adalah sesuatu yang baik. Nah, ini enggak mudah. Kapus sam'i anil isgoi ila kulli makruhi. Jadi menahan pendengaran. Makanya ada puasa mata, puasa telinga, itu yang dimaksud. Ini kesempurnaan puasa. Buat apa namanya? Buat barometer kita. Ketika kita puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, baik puasa Ramadan ataupun puasa nada, kan ada puasa nada, itu masuk kepada puasa wajib. Puasa sunnah walaupun memang hukumnya sunnah kita untuk melakukan, tapi syarat-syaratnya untuk mendapatkan kesempurnaan puasa itu tetap harus terpenuhi 6 perkara ini. Ya, separuh dulu, barangkali ada pertanyaan berkaitan dengan puasa atau dengan yang lain. Ya. Lagi puasa nonton film. Oh iya. Oh, artinya menceritakan karena dia sebagai peran gitu. Iya. Itu kan melaksanakan skenario lah ya. Ya, itu kan contoh begini dah. Itu drama namanya. Artinya, oh ini peran ini peran ini, pemeran inilah bukan peran. Peran dengan pemeran kan beda ya. Oh ini pemeran si A, pemerannya ini, si B pemeran si yang lain gitu kan. Tuh. Kalau itu makan namanya juga sandiwara, bukan sesuatu yang sebenarnya. Bukan karena kebencian, bukan karena ada motif yang lain, itu enggak masalah. Ya. Tapi memang kadang juga ada orang yang menceritakan kekurangan itu hanya mengkisahkan, bukan karena kebencian, tapi mengkisahkan untuk tidak diikutin cara-cara seperti itu. Makanya kenapa di dalam Al-Quran juga menceritakan sejarah tentang Fir'aun, tentang Abu Lahab, tentang Tabbat Yada Abi Lahabim wa Tab. Berarti boleh dong. Boleh ketika untuk memberikan edukasi. Bukan dengan kebencian, bukan dengan kemarahan, apalagi dengan dendam. Jadi hanya mencontohkan sebenarnya. Mencontohkan, tapi mau tidak mau pembicaraan itu akan berkaitan dengan seseorang yang dibicarakan.
Itu disebutnya sejarah lah. Makanya sejarah itu kan menceritakan di masa lalu yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Berarti kan itu kisah. Beda dengan mengkisahkan dan menggibah gitu ya. Beda. Makanya tabat yada abila habib watab itu kan menceritakan, dan itu masih saudara dengan Rasulullah. Abu Lahab itu. Yang wamro'atuhu hammalatal hatab. Yang istrinya itu hammalatal hatab. Yang kemana-mana membawa kayu bakar. Artinya apa? Kemana-mana membakar orang untuk membenci kepada orang yang tidak disukai. Maksudnya membawa kemana-mana membawa kayu bakar itu hammalatal atau yang selalu menimbulkan kebencian, menabur kebencian, ujaran-ujaran kebencian. Nah, pertanyaannya kita meluas lagi. Apakah ketika orang dakwah, ketika ceramah kemudian penuh dengan ujaran kebencian, yaitu namanya bukan dakwah itu. Apalagi ngajak perang, apalagi menghujat pemerintah, menghujat itu ini, ya. Itu bukan dakwah namanya. Namanya kalau niat menghujat ya menghujat aja, bukan di panggung maulidan, rajaban, beda lah, bukan dakwah itu. Kalau menghujat dan mencaci udah pasti ada terbersit di dalam hatinya kebencian, itu pasti. Ya, ya, buzzer. Ya, yang pasti perdebatan yang karena ada kepentingan. Iya. Sekarang mah gampang. Menjaga mata sekarang mah susah. Gampang kita melihat sesuatu. Di masjid aja orang nonton TikTok sih. Saya lagi Jumatan, duduk aja. Lagi khutbah. Ada jemaah. Ya saya pura-pura nggak ngeliat gitu. Lagi main TikTok. TikToknya apa? Gampang bener. Jadi iblis masuk masjid itu. Kalau kata ini mah setan gepeng. Setan gepeng itu masuk masjid. Makanya benar orang tua dulu. Nanti mah ngelihat Amerika nggak usah jauh-jauh, melihat India nggak usah jauh. Ada di kamar. Oh ternyata memang ada TV, ada HP. Ternyata kelakuan. Isara-isara orang-orang tua dulu itu. Makanya kafarohnya apa kita dari pandangan kita, dari waktu-waktu yang membuat hati kita lalai kepada Allah. Salah satu kafarohnya adalah dengan ta'lim begini. Mengkaji ilmu agama, berzikir, berada di majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis ilmu, itu kafaroh. Ya minimal libur sejenak dah. 100%, saya yakin 100%. Yang punya HP pasti pernah melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan, walaupun nggak sengaja. Ya, sama saya juga, sama saya juga. Makanya saya mau dibikinin apa namanya dulu kan yang rame awal-awal itu kan Facebook ya, Masya Allah. Itu kan kalau Facebook kan udah seluruh dunia, udah macam-macam tampilannya. Ya pengen lihat bokong India ya ada di situ, ya kan Pak Haji ya, gampang. Mau yang muda, yang tua, mau pakai nafsu ataupun tidak, pakai syahwat ataupun tidak, tetap mengganggu kepada hati, menimbulkan kegoplahan. Bukan soal nafsunya,
Tapi hatinya yang kemudian lalai ketika pandangan mata kita kepada sesuatu yang tidak baik. Memandang sesuatu yang bagus juga, yang halal juga, ketika kita menimbulkan hati lalai mah akan menjadi hukum yang menimbulkan hukum itu tidak bolehkan. Secara batin lah ya. Nonton bola boleh nggak? Boleh, saya juga demen. Tapi lagi nonton bola pegang tasbih gitu, supaya hatinya tidak lalai. Pokoknya ada timnas, Al-Fatihah, mudah-mudahan timnas menang. Kalah-kalah juga. Iya. Gak apa-apa. Ya, emang itulah dunia seperti itu. Memang Allah mengatur sistemnya udah seperti itu. Saya pernah ke apa namanya? Kan pernah saya ngikut kontes perkutut. Pernah. Ya. Tapi ya kalah, memang perkututnya jelek. Nah, satu yang perlu kita garis bawahi, apapun sesuatu yang boleh ataupun makruh secara syariat, itu, jangan sampai membuat hati kita lalai. Itu yang paling penting. Nonton TV, nonton sinetron itu nggak apa-apa, yang penting hati kita yang masih biasa-biasa, yang tidak bertentangan dengan hukum, dengan syariat, dalam batas wajar. Ya, kayak gitu Pak ya. Jadi beda kisah atau menceritakan sebuah sejarah dengan gibah. Kalau menceritakan sejarah atau pemeran sebagai A, pemeran sebagai B, gitu kan, nggak masalah. Tidak ditujukan kepada personal, menceritakan keburukan-keburukan. Ya, ada lagi? Makanya pentingnya kita mendidik kolbu untuk tetap hidup ya Pak Haji ya. Dalam bila perlu ya ngigau juga ngigau zikir bila perlu, dan harus bisa ngigau tapi zikir, ngigau berdoa gitu. Yang bagus itu. Saya pernah menyaksikan orang yang tidak pingsan, tapi lisannya dia nggak sadar, tapi ketika itu lisannya dia menyebut Allah, Allah, dia nggak sadar. Berarti kan kolbunya hidup, kolbunya. Makanya kita terus untuk mengingat Allah, zikir secara khafi, Allah, tarik napas, Allah, Allah. Lagi apapun, lagi main bola, lagi apa. Ya kita kan perlu hiburan. Main bola ya juga kadang-kadang ngikut main bola, wajib. Ngikut saya juga walaupun jaga gawang. Udah gak kuat lari soalnya sekarang. Ikut nggak, anak-anak main bola yang ikut kita. Kadang-kadang gitu marketing untuk anak-anak mau ngaji itu saya kadang-kadang gabung dengan anak-anak. Udah, ngaji dulu. Nah, pendekatan itu kadang-kadang dilakukan dengan sesuatu yang mereka suka. Ya, udah natnit udah masuk waktu isyraq. Oh iya, silakan. Iya Pak. Iya. Satu, kurang tidur, mengurangi tidur, tidak terlalu banyak tidur. Kalau kita makan mengikuti dokter ya Pak Ji ya. Ya. Kenapa Pak? Klub.
Maksudnya klub apa? Oh, diskotik. Oh iya. Oh iya. Kedugem ya, kedugem lah. Begini. Mata bisa memandang. Nah, ada yang menggarisbawahi bahwa pandangan yang tidak menggunakan nafsu. Pernah Pak saya pernah di BNN dulu, Badan Narkotika Nasional. Saya itu dikasih tugas untuk ngecek tempat-tempat begitu Pak. Atau mantep banget saya, dapat pemandangan. Tapi saya mundur Pak, mundur. Masih ada seragamnya sama Edi kan ya. BNN Kota Tangerang. Saya diperintahkan. Saya tahunya Pondok Kacang gara-gara itu Pak. Dulu masih ramai Pondok Kacang. Ya. Lantar malah disusul lagi. Pengen tahu aja. Seknek Pak. Nah, Seknek tuh, Seknek masuk, termasuk daerah mana tuh? Pondok Kacang yang, nah ini perapatan bingung tahu Pak? Belok kiri. Nah, sono sekarang udah jadi apa namanya pabrik apa aja. Dari situ dulu rame, terus masuk ke Seknek ke sono belok kiri. Nah, samping kanan tuh ada. Ternyata di setiap itu ada polisinya Pak. Ada polisinya. Karena tapi saya ditemenin Pak, nggak sendiri. Kalau sendiri mah saya juga wallahu alam bisawab. Ngalami Pak. Survei untuk mengidentifikasi bahwa ini hobi apa memang karena ada katakanlah hanya kesenangan gitu. Tapi rata-rata Pak, ya bukan rata-rata, seimbang lah antara demi kesenangan dan memang mencari uang. Bayangkan aja Pak, jual Sprite di tempat begitu. Sprite berapa sih satu botol di warung? Ya. Ini kalau ada tamu Pak, minimal 50.000. Minimal 50.000. Saya punya teman di Panimbang sana. Itu jualan minuman Sprite, Coca-Cola, tapi harganya Masya Allah. Ya makanya banyak duitnya. Dan itu memang ada ininya Pak. Ada keamanannya, bukan keamanan biasa. Dari kesatuan. Saya tahu. Daerah mana lagi? Iya Pak. Ini kalau itu Pak Ustaz ya, nggak boleh saja gitu Pak Ustaz, cuma kontrol doang. Iya. Iya. Begitu biasa saja. Jangan di depan itu banyak pun ada Pak. Banyak ya. Nggak gimana ya, nafsu juga nggak udah biasa gitu Pak. Iya. Setelah jam 2 aja saya lihat. Kalau yang begitu saya. Iya. Oh percaya, tapi saya belum pernah. Iya. Ya. Tapi memang biasa. Iya. Makanya ketika itu menjadi salah satu profesi untuk kayak seperti itu, gitu kan? Itu namanya kan profesional. Menjaga profesionalisme seseorang, gitu kan? Beda orang yang baru pertama kali masuk. Ya pasti terbelalak Pak. Mohon maaf Pak, saya itu mau ngaji bisa dikit kata orang gitu kan. Bener Pak. Ada godaan, gitu kan. Risih. Tapi alhamdulillahnya saya kalau yang dandannya menor saya nggak ini Pak. Kan semua menor Pak tempat begitu mah. Dandanannya gitu dandanannya. Kalau di klub-klub Pak ya. Ya alhamdulillah saya kalau yang menor itu nggak tertarik. Kalau kita kan dikomplain kalau di kamar itu Pak. Ya nggak pakai baju biasa aja Pak. Iya betul. Iya udah banyak ya beda dengan yang itu kan profesionalisme. Biasa.
betul. Artinya matanya sudah terlatih itu. Cici itu ada, Ada ya. Tapi dia nanti satu juta 200 ada apa ya? Ada. Kalau kita mau nggak berniat, saya mau setetes dulu. Kalau mau ngambil bisa aja. Bisa aja. Banyak peluang lah ya. Tapi iman. Ya betul, betul. Makanya kenapa ada kiai-kiai yang dakwah di bar ini Gusmik gitu. Setiap hari 29 tahun. Sekarang udah pensiun, Pak? Yang di mana? Di Bali. Bali. Ternyata pengalaman saya masih sedikit daripada untuk soal seperti itu. Nah, artinya apa? Ya, saya tidak hanya menyampaikan bahwa ini sesuatu cerita yang tidak saya alami, tetap saya alami. Artinya bukan kita terjun ke situ, tapi ya itu tadi profesionalisme kita. Lu ngecek gitu kan. Pondok-pondoknya belum ramai begitu, belum. Termasuk daerah Tangerang, kan. Dulu Tangerang yang sekarang pasar itu. Yang pasti kita punya pengalaman. Ya, saya kira itu. Mudah-mudahan ya ini mah pembahasan kita, namanya juga taklim. Mudah-mudahan juga kita mah udah umur begini, tinggal hati kita untuk selalu mengingat Allah. Dari saya ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.